Katedral Bogor. Jadi Katedral Bogor itu paroki Santa Perawan Maria atau Blessed Virgin Mary Cathedral. Jadi bangunan gerejanya itu bisa dibilang heritage building, jadi itu cukup kuno lah. Nah, jadi menurut penelitian, unsur-unsur bangunan pembentuk karakter arsitektural pada kompleks gereja Katedral Bogor ini dibangun 1896, jadi sebenarnya udah cukup tua dan punya unsur arsitek yang menarik banget. Misalnya jendelanya tuh tinggi, terus melengkung, lalu ada bentuk atap, terus jadi materialnya itu dipakai pada masa kolonial. Jadi sebenarnya udah cukup jadul lah. Zaman VOC betul. Nah, jadi ada satu tokoh yang berperan banget dalam beli rumah terus pekarangan besar tuh di lokasi si katedral ini. Nah, ini jadinya si Claessens namanya tokohnya. Dia itu tokoh penting yang jadi cikal bakal pekarangan yang dia beli itu menjadi katedral. Nah, rumah tersebut awalnya digunakan untuk misa dan istirahat para tamu dari Jakarta. Jadi kan mungkin yang ingin relax atau healing ke area Bogor, biasanya tamu-tamu dari Jakarta tuh. Nah, jadi seiring perkembangannya umat, jadi katedral maka berkembanglah menjadi pusat kegiatan Katolik di Bogor si katedral ini. Lalu berikutnya ada buku Paroki Katedral mencatat bahwa sejak 1889 sudah mulai sebagai paroki. Jadi sebelum status katedral resmi itu. Jadi 1889 itu belum resmi menjadi katedral. Setelah tahun itu baru resmi menjadi katedral. Nah, jadi menunjukkan bahwa komunitas umat Katolik Bogor itu udah aktif banget jauh sebelum menjadi katedral. Jadi sebelumnya itu kan paroki Santa Perawan Maria. Nah, ini pada tahun 1889 itu udah resmi jadi katedral. Jadi seluruh umat wilayah Bogor itu sebenarnya cukup aktif di sana. Nah, jadi fungsi katedral itu sebenarnya nggak cuma hanya tempat ibadah, tapi juga pusat kegiatan keuskupan. Jadi kita nanti lihat sendiri gimana lingkungan katedral itu yang dimana pusat katedral ini mencakup seminari, pastoran, sekolah, dan bruderan mulia gitu. Jadi nanti ada